Maju! Jalan! Hadirin yang berbahagia, mengawali defile pasukan dan saat lagi akan melintas di hadapan kita bersama adalah drum band Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Canka Bratya Wiratama, yang sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Genderang suling Canka Bratya Wiratama adalah tradisi turun-temurun yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan kadet mahasiswa, mulai dari loyalitas, hierarki, dan kedisiplinan. Canka Bratya Wiratama memiliki peran penting dalam berbagai acara resmi di Unhan RI dan juga merupakan bagian dari tradisi militer. Unhan RI bertujuan menghasilkan lulusan terbaik yang intelektual serta memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan semboyan yang penuh makna, Praditya Wiratama Nagara Bakti, Genderang Suling Canka Bratya Wiratama siap mempersembahkan nama yang menggetarkan jiwa, langkah yang memancarkan kehormatan, dan semangat yang tiada pernah padam demi bakti yang tulus kepada bangsa dan negara tercinta. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya ada drum band SMA Taruna Nusantara, Gita Bahana Nusantara. Drum band SMA Taruna Nusantara berfungsi sebagai korps musik dalam acara internal di kampus Taruna Nusantara. Juga sering tampil memukau di berbagai acara luar kampus setingkat provinsi dan nasional. Drum band SMA Taruna Nusantara bukan sekitar kegiatan musikal biasa. Di balik dentingan drum dan harmoni alat musik lainnya, terdapat semangat kebersamaan, rasa kebangsaan, dan inspirasi yang membara. Dengan semboyan Tri Prasetya, siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya adalah drum band IPDN Jatinangor Sumedang, drum band Gita Abdi Praja. Drum band IPDN Jatinangor Sumedang berfungsi sebagai korps musik dalam acara internal di kampus IPDN. Juga sering tampil dalam berbagai acara penyambutan retret kepala daerah dan acara resmi lainnya. Drum band Gita Abdi Praja menampilkan penampilan yang luar biasa dengan kombinasi musik dan gerakan yang presisi.
Gita Abdi Praja memiliki arti yang mendalam dengan nilai-nilai kepemerintahan dan juga kedisiplinan. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya adalah drum band gabungan Taruna Akademi TNI. Dan sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Drum band gabungan Taruna Akademi TNI terdiri dari 230 orang taruna dan taruni Akademi Militer, Kendaraan Suling Cangka Lokananta, Akademi Angkatan Laut, Kendaraan Suling Gita Jala Taruna, dan Akademi Angkatan Udara, Gita Dirgantara. Drum band Taruna Akademi TNI dikenal dengan penampilan yang spektakuler dan disiplin, serta kemampuan dalam memainkan berbagai genre musik. Drum band Taruna Akademi TNI selalu mengukir prestasi dengan tampil membanggakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penampilan drum band Taruna Akademi TNI memiliki pesan kebangsaan, menunjukkan semangat kesatuan bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, melintas selanjutnya adalah Panji TNI, Tridharma Eka Karma, Kartika Eka Paksi, Jales Veva Jayamahe, dan Swabuana Paksa, yang merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan, keperkasaan, dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Menyusul di belakangnya, lambang-lambang kesatuan dan Panglima Kotama Khusus yang dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia pada upacara pagi hari ini. Panglima Komando Pasukan Khusus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, serta lambang-lambang satuan daerah TNI dan para komandan daerah TNI yang dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin, adapun kesatuan defile pada siang hari ini di bawah satu komando, Komandan Defile Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi, lulusan Akademi Militer tahun 1993, yang sehari-harinya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Menyusul di belakangnya adalah satu SSB Taruna Akademi TNI. Akademi TNI adalah calon pemimpin masa depan TNI yang senantiasa tanggap, tangguh, dan terengginas. Taruna Akademi TNI dibentuk melalui proses pendidikan yang ketat agar siap menghadapi tantangan dalam dunia militer dan pertahanan negara Republik Indonesia. Akademi TNI adalah generasi penerus garda terdepan bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, melintas selanjutnya Batalion Sniper Gabungan TNI dan satu peleton drone.
Batalion Sniper yang merupakan satuan militer yang memiliki spesialisasi dalam kemampuan menembak jarak jauh dan tersembunyi. Batalion Sniper bertugas untuk melenyapkan target musuh secara rahasia dan efektif dengan menggunakan senjata sniper, anti personil dan anti material. Dan satu peleton drone dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Drone dengan teknologi modern dan canggih yang dimiliki oleh TNI untuk mendukung tugas pokok TNI, baik di dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, melintas selanjutnya 1 SSB Kopassus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus juga memiliki satuan penanggulangan teror, yaitu Satuan 81 Kopassus, yang sangat krusial peran dan eksistensinya baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Kopassus, prajurit baret merah yang menguasai teknik dan taktik ilmu perang khusus. Kopassus mempunyai moto, berani, benar, berhasil. Hadirin melintas di hadapan kita bersama dan sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia 1 SSB Korps Marinir. Di belahan bumi Indonesia, Korps Marinir sebagai Komando Utama Operasi TNI Angkatan Laut yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar strategis. Korps Marinir memiliki satuan anti teror aspek laut, yaitu Satuan Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, bertugas menanggulangi dan mengatasi segala aspek teror dan masalah yang berada di wilayah darat, pantai, dan laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Korps Marinir siap sedia beroperasi di berbagai medan penugasan. Korps Marinir selalu hadir di setiap palagan. Maju terus, pantang mundur, mati sudah ukur. Jalesu, Yamca, Jaya Mahe, di darat, di laut, kita jaya. Jalesweva, Jaya Mahe. Hadirin yang kami hormati, menyusul di belakangnya 1 SSB Korps Paskat. Korps pasukan gerak cepat, melangkah dengan tegap dan penuh keyakinan. Korps Baret Jingga dengan sesati, Karmanye Vadikaraste, Mavalesu Kadejana, bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih. Korps Paskat adalah pasukan payung pertama di Indonesia yang ditandai dengan pelaksanaan operasi penerjunan pertama di Kota Waringin, Kalimantan Barat oleh 13 prajurit terbaik Korps Paskat pada tanggal 17 Oktober 1947. Korps Paskat adalah pasukan para komando matra udara yang bertugas melaksanakan operasi khusus, perebutan dan pengendalian pangkalan udara musuh, dan operasi khusus lainnya sesuai dengan perintah komando atas. Korps Paskat memiliki keunggulan dalam kecepatan penggelaran karena didukung oleh keunggulan kecepatan mobilitas, daya jangkau, daya jelajah, alutsista pesawat TNI Angkatan Udara.
kami hormati, melintas selanjutnya 1 SSB Kostrad. Kostrad merupakan sebuah komando utama tempur di bawah komando TNI Angkatan Darat yang memiliki strategi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Kostrad, Yuda Nirbaya Bakti yang berbakti, pengabdian dalam medan pertempuran. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah kebanggaanku, kehormatan adalah segala-galanya. Cakra. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya 1 SSB Rider. Rider memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam melakukan operasi tempur. Pasukan Rider dikenal dengan keberanian, ketangkasan, dan kemampuan mereka dalam melakukan misi-misi khusus. Memiliki kualifikasi pasukan elit dan memiliki kemampuan khusus dalam serangan cepat, pertempuran jarak dekat, perang gerilya, dan operasi rawa laut, sungai, dan pantai. Hadirin yang kami hormati, melintas selanjutnya 1 SSB Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Jawa Barat dan Banten, serta untuk melindungi kepentingan nasional, berperan dalam menjaga keamanan internal, melakukan operasi teritorial, dan membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dan kegiatan masyarakat. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Hadirin yang kami hormati, menyusul di belakangnya 1 SSB Koarmada RI. Koarmada RI adalah salah satu komando utama di lingkungan TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koarmada RI membawai Koarmada bernomor yang terdiri dari Koarmada 1, Koarmada 2, Koarmada 3, dan 14 komando daerah Angkatan Laut yang telah dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Komando Armada Republik Indonesia, modern, fleksibel, profesional, inovatif, siap mengawal dan mempertahankan
mempertahankan laut serta pulau-pulau terpencil di seluruh Nusantara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya 1 SSB Swabuana Paksa. TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabuana Paksa yang berarti sayap tanah air. TNI Angkatan Udara siap mewujudkan angkatan udara yang profesional, efektif, modern, efisien, dan dinamis dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis, siap mengawal Dirgantara Indonesia. Hadirin, melintas selanjutnya 1 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Gabungan. Terdiri dari Yonif Teritorial Pembangunan 838, Yonif Teritorial Pembangunan 839, Yonif Teritorial Pembangunan 840, Yonif Teritorial Pembangunan 841, Yonif Teritorial Pembangunan 842, dan Yonif Teritorial Pembangunan 843. Batalion Teritorial Pembangunan adalah satuan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia di seluruh kota dan kabupaten yang bertujuan untuk menyiapkan dan melaksanakan sistem pertahanan rakyat semesta. Batalion Teritorial Pembangunan bertugas melaksanakan pembangunan wilayah teritorial yang meliputi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah teritorial, serta melaksanakan kegiatan teritorial lainnya seperti pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini tergelar 20 brigade dan 105 batalion yang tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 batalion dibentuk pada tahun 2024 pada saat Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, dan pada tahun 2025 resmi dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia 20 brigade serta 100 batalion. Batalion Teritorial Pembangunan adalah satuan militer yang berperan dalam pembinaan wilayah pertahanan serta mendukung dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu. Batalion Teritorial Pembangunan bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan daerah, terutama di sektor ketahanan pangan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Batalion Teritorial Pembangunan akan memiliki kompi-kompi yang spesifik seperti kompi pertanian, kompi peternakan, kompi kesehatan,
kompi konstruksi, 3 kompi senapan, kompi bantuan, dan kompi markas. Selanjutnya akan melintas 1 SSB Gabungan Polisi Militer TNI. Polisi Militer TNI adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga disiplin, keamanan, dan ketertiban di lingkungan TNI, serta memastikan bahwa kegiatan operasional TNI berjalan dengan lancar dan efektif. Polisi Militer TNI mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Hadirin, menyusul di belakangnya 1 SSB Kader Pelatih. Kader Pelatih adalah program Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencetak 4.000 kader pelatih di jajaran TNI yang bertugas menyiapkan prajurit secara perorangan maupun satuan siap melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Kader Pelatih merupakan program atau kegiatan dalam tubuh TNI yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kader-kader pelatih baru di seluruh satuan Tentara Nasional Indonesia. Hadirin, melintas selanjutnya adalah 1 SSB Komponen Cadangan. Komponen Cadangan merupakan pasukan cadangan militer Indonesia non-organik yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, merupakan wadah dan bentuk keikutsertaan warga sipil, seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara.